Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, agar pembelajaran kita bermanfaat, bermakna, kemudian dapat menjadi bekal untuk kalian, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan dipimpin oleh siapa? Randy ya. Silakan Ren, pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa, Dek? Ya, tanggal 6 Oktober tahun 2002 ya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran berkaitan dengan mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen dulu ya. Ini ada berapa orang? 12 ya. Ini sudah kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada kelompok 1, Adek, Randy, kemudian Pingkan, kayak di ditunya sambil diskusi. Yuliana, Ngacung, Dapa, Ilham, kemudian Jahra, Rehan, Aji, Ilyas, Aang, Salwa. Oke, hadir semua ya. Oke, hadir. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu kemarin, yaitu tentang apa? Ya, pengalamatan AIP. Seperti telah diungkapkan kemarin ya, itu teh pengalamatan AIP teh manfaatnya apa? Buat kita Memastikan agar data dikirim ke alamat yang tepat. ya. Memastikan agar data dikirim ke alamat yang tepat. Ya, memastikan data dapat dikirim ke alamat yang tepat. Yang lain, ada yang mau nambahin? Terutama berkaitan dengan pekerjaan kita nanti selepas kita lulus dari SMK. Nah, kira-kira itu kita memanfaatkan pelajaran mata pelajaran pengalamatan AIP teh buat apa itu teh? Kan apaan? Karehankeun. 1. Untuk digunakan untuk saling mengoneksikan komputer dalam jaringan warnet, sekolah, perusahaan atau hotspot area, dan melakukan troubleshooting jaringan yang bermasalah. Ada lagi yang mau nambahin? Dapat, silakan. Berguna juga untuk membuat jaringan lokal, Pak. Digunakan untuk jaringan Lokal. Oke, tepuk tangan buat Dapak dan Rehan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas apa aja? Ham? Sok bacakeun, Ham. Apa aja yang pernah kita pelajari pada pertemuan pertama? Pertemuan pertama, 1. Kami dapat menjelaskan pengertian alamat IP. 2. Kami dapat menjelaskan versi alamat IP. 3. Kami dapat menjelaskan jenis-jenis alamat IP. 4. Kami dapat menjelaskan pembagian kelas alamat IP. Oke, keprok buat Ilham. Ya, itu tadi ada pengertian, versi, jenis, dan pembagian. Nah, kira-kira ada yang sebelum kita masuk ke pertemuan 2, kita coba bahas dulu apa-apa yang pernah kita pelajari pada pertemuan pertama ya. Coba ada yang mau, ya ada yang masih ingat kaitannya dengan pengertian alamat IP?
Siapa? Iyas? Sok Yas. Apa pengertian alamat IP teh? Pengertian alamat IP apa? Adalah sebuah protokol atau tabel numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Pengertian. Ada yang lain? Yang mau nambahin terkait pengertian alamat IP? Apa, Ji? Terkait pengertian. Merupakan identitas yang unik suatu host dalam jaringan, mengikuti aturan tertentu dalam notasi atau penulisannya, biasanya menggunakan notasi angka. Ya. Jadi itu merupakan sesuatu yang unik. Ya, sesuatu yang apa? Unik berarti kira-kira gimana? Spesial. Spesial teh kumaha? Ya. Tidak ada duanya. Jadi artinya alamat IP itu untuk tiap host itu akan berbeda beda seperti itu. Nah, kemudian versi ada yang mau nambahin? Ya, oke, Rara. Versi alamat IP ada 2, ada alamat IP versi 4 dan sama alamat IP versi 6. Yang versi 4 32 bit, yang versi 6 128 bit. 128 bit. Nah, yang versi 4 kira-kira jumlah alamat IP-nya berapa? Kurang lebih 4 miliar. Berapa? Kurang lebih 4 Ya, miliar. kurang lebih 4 miliar. Nah, keprok buat Rara. Terus jenis-jenis. Ada yang mau mengungkapkan? Rehan, sok. Apa aja jenis alamat IP? Jenis-jenis alamat IP ada 2, yaitu jenis IP publik dan IP privat. IP publik digunakan di jaringan internet, sedangkan IP privat digunakan di jaringan lokal. Udah gitu aja? Ya, sip, makasih. Yang privat, yang ada yang apa tadi? Dek? IP privat sama? IP publik. IP publik. Nah, kira-kira yang di lab ini pakainya alamat IP yang mana? Ya, privat. Yang kompak atau privat? Nah, seperti itu. Kira-kira ada yang tahu penyebabnya kenapa di jaringan lab ini pakai alamat IP lokal? Kalau yang publik itu digunakan di mana? Di internet. Sementara yang privat digunakan di mana? Nah, ini teh di lab kira-kira masuknya tipe mana? Internet atau lokal? Berarti pakai alamat naon? IP? Nah, sing kompak atau IP? Oke, siap keprok buat kita semua. Itu terkait dengan jenis-jenis alamat IP. Nah, yang terakhir pembagian kelas. Siapa yang mau mencoba memberikan pendapatnya? Pinkan, ya siap. Apa? Ada 5 kelas, Pak. Ya, apa aja? Kelas A, B, C, D, sama E. Ya. Kalau yang C, alamatnya dari berapa ke berapa aja? Dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Oke, keprok buat Pinkan. Sip. Yaitu tadi hal-hal yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin ya. Nah, sekarang untuk pertemuan 2 kita akan mencoba membahas tentang, coba kita baca bareng-bareng ya. Nomor 1 apa? Kami dapat menjelaskan fungsi teknis. Ah, yang kedua? Kemudian yang ketiga? Ya, ada 3 buah pokok materi pembelajaran.
Yang pertama terkait fungsi, kemudian yang kedua terkait aturan pengalamatan, dan yang ketiga nanti setelah kalian mengetahui fungsi dari Subnetmas, kemudian tahu aturannya, kalian nanti Bapak berikan suatu rumusan masalah ya. Nanti kalian menganalisis si jaringan tersebut itu bisa terkoneksi dengan satu sama lain atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum Bapak lanjutkan membahas materi pertama tentang fungsi Subnetmas, Bapak ingatkan kembali terkait penilaian yang akan Bapak lakukan terhadap kalian ya. Pertama itu pengetahuan, hal-hal yang akan kalian pelajari nanti, kemudian terkait sikap apa aja? Yang A. Santun. Kemudian? Kemudian? Percaya diri. Kemudian? Tanggung jawab. Kerjasama. Oke. Kemudian terkait keterampilan itu apa aja? Diskusi kelompok. Sama prestasi siswa. Oke, sip. Keprok dulu atuh. Semangat ya? Oke, sip. Meskipun sudah agak siang, tapi Bapak lihat kalian masih semangat. Mudah-mudahan semangatnya bisa dipertahankan hingga kita selesai pembelajaran ya. Oke? Sip. Alhamdulillah. Dan oke? Oke, sip. Terkait keterampilan nanti setelah Bapak memberikan poin-poin dari materi yang akan dibahas pada hari ini ya, nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Nah, setelah diskusi kelompok nanti masing-masing dari kelompok akan Bapak tagih istilahnya apa aja yang sudah kalian pelajari, apakah tugas atau permasalahan yang Bapak berikan itu sudah bisa kalian pecahkan atau tidak, seperti itu ya. Sebelum Bapak lanjut terkait penilaian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya, cukup jelas ya? Cukup jelas. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membahas materi yang pertama tadi. Aturan pengalamatan ya. Coba bacakan oleh siapa dapat lah. Aturan pengelamatannya adalah net ID harus sama, host ID harus beda, tidak boleh menggunakan alamat loopback, bilangan maksimal tiap oktet adalah 255, oktet keempat tidak boleh menggunakan angka 0 atau 255, Yang 0 itu alamat apa? alamat network, Yang 255. alamat broadcast. Oke, keprok buat yang pasti net ID harus yang harus beda apa? Tidak boleh menggunakan alamat loop. Ciri nanti naon ji alamat loopback teh? Tah bejaan kurara. 127 titik. Ya, berarti Ya, di oktet pertamanya itu angkanya berapa? 127. Ya, 127. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Materi ini sudah Bapak share di Classroom ya. Pada bagian pengalamatan IP. Nah, nanti jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut untuk melakukan diskusi. Oke, silakan. Komputernya boleh dinyalakan. Ya, pasti. Sambil nunggu komputernya menyala dan siap digunakan, coba kita lihat dulu. Nanti setelah kalian masuk Classroom, itu ada LKPD ya. Jadi nanti tugas yang akan Bapak berikan itu kalian kerjakan pada LKPD yang ada di Classroom tersebut.
Jadi nanti kalian diberi tugas untuk dipecahkan, di mana ada tiga poin. Yang pertama itu jadi nanti kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Jadi nanti kalian Bapak suruh untuk memilih atau suruh menentukan PC mana aja yang alamat IP-nya itu atau format alamat IP-nya itu benar. Kemudian masih menggunakan topologi ini nanti kalian coba periksa atau analisa host mana aja yang akan terkoneksi. Kemudian terakhir nanti kalian lakukan perbaikan agar setiap host itu dapat terkoneksi. Jadi ini ada berapa komputer? Ya, ada 6 komputer. Nanti kalian periksa masing-masing alamat IP yang ada di gambar ini itu sudah benar atau tidak. Itu benar atau tidaknya kalian beri penjelasan. Kemudian periksa lagi mana kira-kira yang akan terkoneksi. Kemudian langkah perbaikan apa yang harus kalian lakukan agar ke-6 komputer ini bisa terkoneksi seluruhnya. Tos, Arulung. Kalian buka Classroom. Ya, sambil nunggu Classroom-nya dibuka, kita lihat lagi ya. Yang kelompok 1 itu Ade, Randy, sama Pinkan. Kemudian kelompok 2, Yuliana, Dapa Ilham. Kelompok 3, Jahra, Rehan, Aji. Dan kelompok 4 itu Ilyas, Aang, dan Salwa. Silakan pecahkan sambil berdiskusi. Pak, nggak bisa. Boleh pindah ke belakang ya? Sok. Soknya bareng yang Ilham tuh. Ilham cing nangis. Da Yuli mah bisa ditinggalkan gawena ge. Iya. Kita penjelasan nanti karena Sok. sama. Jadi ya teh. Cobaan kalau mau di jalan itu pareman. Waktunya 45 menit ya. Sekarang teh jam 3. Berarti nanti jam 4 kurang. Yang ini teh maksudnya apa? Gimana? Jadi kan lihat dulu gambarnya, Gra. Nah, itu teh hostnya yang bakal connect kira-kira yang mana? Itu kan ada 6 ya. Kira-kira dari 6 itu kira-kira ada yang connect atau tidak? Ada yang bakal connect atau tidak? Coba diperiksa. Ada ya? Nah, itu tuliskan PC berapa yang connect. Sama PC berapa? Ya, gitu. Seperti itu ya. iya. Oke. Iya. Coba Bapak lihat dulu yang A. Benar tidak. Ini tidak karena apa? Karena host ID-nya melebihi kapasitas Ini teh berapa? 300. 300 ya. Ya. Dan 5 tata Sip. nomor genap teh tidak. Mana kelas C. Cingkanu itu tuh. Naon? Siap. Pakainya LKPD tan itu. Dina itu sok racing tinggal dina tugas kaditu lah. Iya, tutup, yuk klik di dia. Tugas kelas.
KPD no eta bukanna. Ting sok. Oh eta nya. Buka Google Doc. Visi 1 dan visi 3 itu. Ya tutup no ieu. Masuk. Cing itu tuh. Hiji deui. Kurungkeun we. Eta lampu. Kan itu ABC. Ya. Halo? Itu kan ada 3 poin ya. Ada poin A, B, dan C. Itu coba masing-masing dipecahkan oleh masing-masing dulu. Nanti setelah beres, coba diskusikan dengan temannya. Oke? Cewek. Kan nyadar-nyadar Ya. Dibagi-bagi aja dulu yang A siapa, yang B siapa, yang C siapa. Ini yang ini tidak teh karena apa? karena kelebihan kapasitas Pak. Oh iya. Yang ininya Maksimalnya teh berapa? 255. Shit. Lihat semua sudah mengirimkan hasil pekerjaannya. Good job. Keprokola tuh. Kita bisa mengerjakan tepat waktu. Ya. Rabbil alamin. Nah, sekarang kita bahas bareng berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1. Oke. Siapa yang mau menjawab? Sambil dibacakan aja. Ya. Sekarang kita istilahnya lakukan presentasi ya, tapi presentasinya tidak ke depan, tapi di meja kalian aja masing-masing, cuman disebutkan aja. Kelompok 1 nomor 1 coba di kelompok 1 ke saya aku adanya. Nanti kalau misalnya ke kelompok 2 pastikan tanahnya. Oleh AD. Ini hasil pekerjaan kelompok 1. Lebih tepatnya hasil pekerjaan AD. Silakan Dek. Yang lain menyimak ya. 1. Perhatikan topologi jaringan di bawah ini. Analisa host manakah yang memiliki format IP yang benar. Nomor 1, PC 0 benar. Penjelasan, karena alamat IP tersebut memiliki format IP benar dan termasuk ke dalam kelas C. Pula. Yang lain sama? Sama. Maksudnya teh benar? Oke, sip. Alasannya apa, Dek? Karena alamat IP tersebut memiliki format IP yang benar dan termasuk ke dalam kelas C. Ada yang penjelasannya yang berbeda? Apa yuk? PC 0 memiliki format yang benar karena subnet masknya tidak melebihi kapasitas. Karena subnet masknya tidak melebihi kapasitas. Yang melebihi kapasitasnya subnet atau apa? Host. Ya, alamat A, IP. Kalau subnet mask makan itu seberapa subnet mask nanti? Slash berapa? 24. Slash 24. Jadi kalau mau dibetulkan itu teh berarti apa tadi teh? Yang tidak melebihi kapasitas teh? Melebihi kapasitas host IP. Alamat A, IP. Jadi
bilangan-bilangan pada alamat IP tidak melebihi kapasitas. Ya, kalau misalnya kalau mau dibetulkan seperti itu nanti koreksinya. Ada yang berbeda? Naon ang? Pangkaangkeun. Nomor 1 PC 0, jawabannya benar karena pada PC tersebut terdapat /24 yang berarti kelas C dan format IP-nya pun sama, dimulai dari 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Oke. Betul? Sing kompak atuh betul? Oke. Sama dimulai dari 0 sampai 223 sampai ya siap. Sekarang lanjut nomor. Sebelum lanjut ada yang pertanyaan? Nomor 2 nih. Sok deh nomor 2. Ya. Nomor 2 ya. Yang A nomor 2. PC itu nu adanya. Oke, lanjut deh. Penjelasan karena alamat IP tersebut sesuai dengan format alamat IP kelas C. Lanjut 3 sok. PC 2 tidak. Penjelasan tidak karena oktet terakhir atau keempat melebihi angka subnet mas yaitu angka 255. Sedangkan oktet keempat PC kedua melebihi angka 255. Sok lanjut. PC ketiga benar karena alamat IP tersebut masuk ke dalam kelas C sehingga alamat IP tersebut benar. Terus lanjut. PC 4 benar karena alamat IP tersebut masuk ke dalam kelas C sehingga format tersebut IP-nya benar. Terus yang 6. PC ke-6 benar karena alamat IP tersebut udah benar dan masuk ke dalam kelas C. Oke. Yang lain ada yang ini nomor 3 nih, ada yang benar? Tidak. Ada yang benar? Iya. Oke, berarti sama. Naon Han alasannya? Rehan. ID-nya melebihi kapasitas Karena yang sebetulnya 255 itu 700. ya seharusnya 255. ya seharusnya maksimal 255. Sementara ini di sini itu berapa? 300. Berarti itu Salah. atau tidak tidak benar. Oke, sip. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Tidak, lanjut ya. Sekarang kelompok B. Kelompok 2. Bade nya. Tanah hurung Chan? Hurung ya. Bisi teu hurung. Dapanya. Ya, Pak. Dapat. Kita lihat pekerjaan punya dapat. Yang B. Yang akan terkoneksi, jawab saya PC yang akan terkoneksi adalah PC 0, PC 0 dan PC 3 karena memiliki net ID yang sama yaitu 192.168.6 dan memiliki host ID yang berbeda yaitu PC 0 PC 0 PC 0 1 per slash ya 24 dan PC 3 2/24. Oke. Itu yang akan terkoneksi menurut data PC 0 dan PC 3. Yang lain ada yang berbeda? PC 0 dan PC 3. Rara, PC berapa aja? Rara? Sama, PC 0, PC 3. PC 3. Kelompok itu? Sama. PC berapa?
PC 0 sama PC 3. Ya, PC 0 dan PC 3. Oke. Tidak ada yang berbeda ya? Tidak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut yang terakhir. Berarti ini yang nomor 2 teh PC berapa aja, Ham? Yang terkoneksi? 0 dan 3. Oh, 0. PC 0 dan PC 0 dan PC 3. Oke, keprokan lah si Ilham aku udah dikeprokan heula. PC 0 dan PC 3. Pembahasan terkait LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti Bapak periksa ya, satu persatu, kemudian Bapak beri nilai. Nanti nilainya bisa kalian periksa di email kalian nanti. Jadi setelah Bapak periksa, nanti si tugas kalian Bapak kembalikan. Nah, pengembalian tugas kalian dari Bapak itu bakal ada notif ke email seperti itu. Plus nilai yang kalian dapat. Oke? Sebelum dilanjut, ada yang tanyakan? Aku beli Renault. Tanya atuh sok deh. Nya seorang-seorang atuh. Nya sok. Kan Pak di PC 6 teh alamat IP-na 192.168.8.3/16. Kan itu mah kelas C, tapi slash-na kelas B. Iya. Gimana tuh, Pak? Ada yang bisa bantu jawab? Sip, Be. Kuma? Ya, itu kan ada yang mempertanyakan. Ada yang mempertanyakan tadi yang PC 6. Kenapa Pak cenah etana teh ieu IP-na kelas C cenah, tapi ieu nana pakai kelas B. Nah, sebetulnya ini ya nyamnya itu nate slashna kelas naon? Kelas B. Perhatikan atuh. Kalau B dah segedeng deui. Subnet masknya B, sementara IP-nya C. Nah, itu teh sebetulnya begini. Yang kalian pelajari itu adalah metode pengalamatan IP awal. Artinya dalam sejarah itu teh nenek moyangnya pengalamatan IP. Nenek moyang pengalamatan IP. Nah, pengalamatan IP yang seperti pada PC 6 itu akan kita bahas pada materi atau bab namanya subnetting. Subnetting. Di mana di pokok bahasan itu kita tidak lagi melihat itu itu mah kelas C. Oh, itu mah subnet mask kelas B. Jadi subnet mask yang dianggap kelas B bisa dioper ke A, bisa dioper ke C. Jadi nanti kita bermain, yang penting hostnya mau berapa yang digunakan. Jadi di jaringan teh mah jaringan yang 20 pungkul gitu, telewit itu kurang seperti itu. Jadi sebetulnya itu sah-sah saja. Cuman jika berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya, itu seperti ada apa? Seperti ada anomali atau seperti ada keanehan ya. Ya pasti aneh, soalnya kan kalian pelajari kan nu C mah sakitunya slashnya 24, yang B 16. Nyenengnya, kalau yang A slashnya berapa? Wartosan ya, tong pupurungkutan gitu, jeung bebaturan sakelompok teh. Berapa? 8. Nah itu teh format subnet mask default sebutna teh. Format subnet mask di default atau yang awal, tapi setelah perkembangan zaman si subnet mask teh tidak lagi hanya ditentukan berdasarkan kelas. Nanti teh subnet mask itu digunakan lebih ke untuk menghitung host
Jadi mun subnet masak itu berarti jumlahnya atau alamat IP-na bakal 1000 misalnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Dek. Ada lagi yang mau tanyakan? Puas, Dek? Mudah-mudahan matong puas. nanti kita bareng-bareng kita pelajari di ya materi atau bab namanya subnetting. Rek nambut, rek naros. Kabi. Sama? Nggak bisa sama gitu. Kabi dibacana Bapak. Oh siap, atuh sok kuneng. Apakah bilangan oktet 256 bisa dipakai dalam aturan pengalamatan? Apakah 256 bisa digunakan dalam pengalamatan? Ada yang mau bantu jawab? Pingkan sok. Apakah 256? Dan sebetulnya pendekatannya kita bisa pendekatan secara teori, bisa pendekatan secara praktek. Cing, kupingkan. Bisa nggak kan? Nggak bisa Pak. Nggak bisa karena? Soalnya kan maksimalnya 255. Maksimalnya 255, seperti itu. Sekarang kita coba dekati secara praktek ya. Bisa didekati secara praktek. Oke. Secara teori tadi sudah diungkapkan oleh Pingkan. Oke, keprokola buat Pingkan. Oke. Karena waktu kita terbatas ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kemudian nanti dilakukan evaluasi ya. Kita lakukan evaluasi dulu kurang lebih 10 menit lah atau 5 menit. Tergantung kecepatan tangan dan keinginan kalian untuk pulang. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yuk. Kesimpulannya, jadi kami dapat menjelaskan fungsi subnet mask, yaitu membedakan identitas jaringan atau net ID dengan identitas host pada jaringan lokal. Dikatakan satu jaringan jika memiliki net ID yang sama, begitu juga sebaliknya. Dapat digunakan untuk menghitung jumlah alamat IP dalam suatu jaringan. Kedua, kami dapat menjelaskan aturan pengalamatan IP pada jaringan lokal. 1. Net ID harus sama. Kedua, host ID harus berbeda. Ketiga, tidak boleh menggunakan alamat loopback atau yaitu 127. Bilangan maksimal tiap oktet adalah 255. Oktet keempat tidak boleh menggunakan angka 0 atau alamat network atau 255. Itulah hasil kesimpulan dari pertemuan kedua. Oke, sip, keprok buat. Kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan dulu evaluasi ya. Agar nanti Bapak bisa menentukan apakah kalian itu harus diberi pengayaan atau tambahan ya, atau malah sebaliknya harus diberi remedial. KKM yang kita pada mapel ini itu sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya yaitu sebesar 70. Oke? Jadi nanti nilai yang di bawah 70 itu kemungkinan harus remedial ya. Kemudian yang di atas rata-rata atau nanti yang nilainya besar itu akan Bapak berikan reward. Nanti kita lihat rewardnya apa aja. Bukan apa aja, nanti rewardnya apa gitu, seperti itu. Siap? Siap. Oke. Kurang lebih nanti evaluasinya selama 10 menit. Tawe. Nus 100 diberi bonus. Oh, sudah Bapak share? Di classroom ada evaluasi pengalamatan. Silakan. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 21 berarti nanti 31. Sok dikerjakan dulu.
3 orang yang harus diperbaiki ya. Kemudian selebihnya sudah memenuhi KKM, cuman mungkin tidak ada yang betul semua ya. Meskipun tadi Bapak lihat tiap pertanyaan aya nu benar eta teh ngan pedah aya nu salah dinu hiji, salah dinu lain gitu teh. Salah mencet ya. Ya. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan? Ini kita lakukan refleksi telah ada pembelajaran kita hari ini ya. Bapak lihat kalian sudah menunjukkan sikap apa yang diharapkan pada penilaian ya, yaitu kalian sudah mau bekerja sama, mau bersikap santun, kemudian aktif ya. Terima kasih atas apa yang telah kita lakukan hari ini ya. Terus kemudian barangkali ada saran, Ra? Sedikit aja tuh. Ya. Jadi secara umum pembelajaran hari ini sudah Bapak anggap baik ya. Nanti kalau misalnya kalian mau memberikan saran tapi malu, Bapak kasih kesempatan untuk memberikan kritik dan saran melalui tulisan ya. Nanti nggak usah pakai nama, nanti Bapak kasih form. Kalian nggak usah pakai nama, tinggal kalian ketik aja, tulis apa kira-kira yang harus kita perbaiki dari pembelajaran kita ya. Oke? Oke. Jika ada pertanyaan sebelum kita benar-benar akhiri dengan membacakan doa bersama, itu komputernya dimatiin dulu. Dan selanjutnya di minggu depan kita akan sama-sama membahas tentang Oke. Kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan doa. Tolong saya ilhamnya. Silakan Ham. Pimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.